Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rehan Alahyubi dengan NIM 283233007, berasal dari PVT kelas A. Yang terhormat Bapak Turungan selaku dosen pengampu mata kuliah K3 Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Di sini saya akan membahas tentang UAS K3, yaitu penerapan K3 dalam perbaikan alat listrik di rumah. Pada suatu hari, Raihan sedang bermain game di kosannya. Raihan bermain game dengan sangat asiknya, namun ia lupa melihat bahwasanya baterainya sudah habis. Kemudian ia mencari casan yang ada di kos tersebut. Ternyata dia menemukannya di kamar. Kemudian Raihan mencoba untuk mengecas atau mencarger HP-nya dengan menggunakan stop kontak yang terdapat di kos tersebut. Ternyata saat dicolokkan, stop kontak tersebut tidak menyala. Oleh karena itu Raihan mencoba untuk menggoyangkan stop kontak tersebut dan menyalakan switch dari si stop kontak tersebut. Namun ternyata hal tersebut tidak membuat stop kontak tersebut bekerja lagi. Dalam melakukan perbaikan pada alat listrik, maka hal yang pertama harus dilakukan adalah menguji apakah alat listrik tersebut masih mengalirkan arus listrik tersebut. Cara yang paling mudah untuk mengetahui apakah suatu alat listrik mengalirkan listrik adalah dengan menggunakan test pen, yaitu dengan cara seperti berikut. Tetapi cara tersebut adalah cara yang salah. Cara tersebut merupakan cara yang salah, dikarenakan apabila stop kontak tersebut mengalami kebocoran, maka tangan kita bisa langsung tersengat oleh sengatan listrik. Cara yang benar adalah dengan menggunakan wear pack terlebih dahulu dan menggunakan alat pelindung diri tangan, yaitu sarung tangan karet, agar terlindungi dari sengatan listrik. Nah, cara untuk memperbaiki alat listrik yaitu stop kontak di sini adalah dengan pertama membuka baut dari stop kontak tersebut. Tapi jangan lupa, agar lebih safety lagi, maka kita harus mencabut sumber dari stop kontak tersebut terlebih dahulu. Baru kita mulai memutar baut untuk mencopot stop kontak tersebut. Buka stop kontak hingga terlihat tembaga dan saklarnya, dan terlihat juga fasa dan netralnya. Setelah stop kontak tersebut berhasil kita buka, maka hal yang berikutnya kita lakukan adalah mengecek dengan multimeter, di mana kita akan mengecek sambungan dari fasa ataupun netral ke tembaga si stop kontak tersebut, apakah itu nyambung atau tidak. Pertama, kita masukkan dulu si probe dari multimeter tersebut, yaitu probe positif dan probe negatifnya. Kemudian kita switch dari AC volt ataupun apapun itu ke buzzer untuk mengetahui apakah fasa ataupun netral tersebut nyambung ataupun apakah fasa ke tembaga tersebut tersambung, dan sebaliknya dengan netral pun. Setelah melakukan percobaan tersebut, maka dapat terlihat bahwasanya kabel fasa tidak nyambung ke tembaga fasanya. Setelah mengetahui bahwasanya kabel fasa dari sumber stop kontak tersebut tidak tersambung dengan tembaga stop kontak tersebut, maka hal berikutnya yang kita lakukan adalah dengan menyolder si fasa sumber ke fasa tembaga. Sebelum itu, kita gunakan APD pelindung dari asap solder yang berbahaya, karena kan asap solder mengandung bahan-bahan kimia yang bisa merusak paru-paru. Kemudian APD kedua adalah kacamata safety ataupun kacamata biasa pun bisa digunakan agar terlindungi dari asap solderan itu lagi, karena bisa merusak mata juga. Setelah melakukan penyolderan pada fasa tembaga dan fasa sumber, hal berikutnya yang kita lakukan, dikarenakan stop kontak tersebut sudah tidak kencang lagi, maka ketika kita masukkan casan akan tergoyang casannya.
sehingga kita bisa melakukan pemipihan lagi si tembaga-tembaga pada stop kontak tersebut dengan cara memencet lubang si stop kontak tersebut, lubang tembaganya. Setelah melakukan tahap penyolderan dan tahap pemipihan kembali tembaga pada stop kontak tersebut, maka hal berikutnya yang kita lakukan adalah menutup kembali stop kontak tersebut. Kemudian, bisa kita coba dengan menghubungkan stop kontak ke sumbernya. Kemudian kita coba untuk melakukan casan ataupun menggunakan alat listrik lainnya. Dan selalu utamakan penggunaan APD dan menerapkan K3 dimanapun kalian berada. Jaga diri kalian sendiri, sayangi orang lain, sayangi keluarga kalian. Setelah melakukan perbaikan pada stop kontak tersebut, maka didapatkan kesimpulan bahwasanya APD itu sangatlah penting. APD merupakan bagian dari K3 dan K3 merupakan bagian dari kita menjaga kesehatan untuk kita, untuk orang lain, dan untuk semuanya. Salam K3.